Foto dulu Om. Keputusan Dewan Pengurus Pusat TMC nomor 43/SK DPP TMC 2023 tentang pembentukan panitia musyawarah anggota atau yang disingkat Musang atau musyawarah nasional atau Munas TMC tahun 2023 dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengurus pusat Teroris Klub Indonesia setelah menimbang satu, bahwa telah ditetapkan dan disahkan Ketua Umum Pusat, Wakil Ketua Umum Pusat 1, dan Wakil Ketua Umum Pusat 2 terpilih untuk periode 2021 sampai 2023 pada berita acara hasil musyawarah anggota atau musyawarah nasional 2021 pada hari Sabtu pukul 18.32 waktu Indonesia Barat di Ballroom Hotel King Semarang. Kedua, bahwa berdasarkan keputusan KPT 2023 nomor 08 KPT /DMC /9 2023 tentang penetapan Pakewa TMC 2023 tanggal 6 September 2023. Ketiga, bahwa berdasarkan surat KPT 2023 nomor 08 KPT 2023 perihal surat laporan pelaksanaan tugas tanggal 10 September 2023. Keempat, bahwa dalam rangka untuk membantu jalan organisasi TMC periode 2021 sampai 2023. 5. Bahwa sehubungan dengan bukti 1 sampai dengan 4 di atas, maka perlu ditetapkan panitia Musang atau Munas TMC tahun 2023 dengan susunan kepanitiaan sekurang-kurangnya terdiri dari steering komite dan organization komite atau yang kita singkat SC dan OC. Mengingat satu, dalam rangkaian pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum 1 dan Ketua Umum 2 sampai dengan puncak acara Musang yang saya disebut Munas mengacu pada ADART 2007. Yang kedua, hasil koordinasi agar DPP ASIK KPT tahun 2023 dan Pakewa terpilih terkait persiapan pelaksanaan Musang atau Munas TMC tahun 2023 memutuskan menetapkan susunan kepanitiaan Musang atau Munas tahun 2023 sebagai berikut. Steering Komite atau SC 1. Ketua Umum Pelaksana Batara David MS Akadef T851. Kedua, Anggota 1 Mahardi Andrianata Angka Andri 937. 3. Anggota 2 Gofan Wijaya Angka Gofan T1192. B. Organization Committee atau OC Ketua Panitia Lokal Dwi Mulyono Dwi T1648. Yang kedua anggota 1 Trubus Aliando Angka Burai T2077. Yang ketiga anggota 2 M. Ridwan Angka Ridwan T1905. Kedua, tugas dan tanggung jawab pemantian Musang atau Munas TMC tahun 2023 adalah A. Ketua Pelaksana bersama panitia lokal mensurvei rute yang akan dilalui, penginapan yang akan disinggahi, dan lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan Musang atau Munas. B. Ketua Pelaksana membuat proposal kegiatan yang di dalamnya terdapat sasaran, tujuan, lokasi, waktu, dan pihak pendukung kegiatan, serta anggaran biaya kegiatan yang telah disepakati bersama. C. Panitia lokal dan Ketua Pelaksana selalu berkomunikasi dan berkoordinasi terkait teknis ajar Musang atau Munas. D. Ketua Pelaksana dan Panitia lokal bertanggung jawab atas pelaksananya kegiatan Musang atau Munas. E. Ketua Pelaksana dan Panitia lokal mendokumentasikan persiapan dan pelaksanaan Musang atau Munas tahun 2023 serta melaporkan hasil kegiatan tersebut ke DPP terpilih periode 2023 sampai 2025 selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Terakhir ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bila mana terjadi perubahan kebijakan maupun perkembangan TMC di kemudian hari. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2023. Komandan Pusat TMC Tri Utomo Lite 1510
Wakil Komandan Pusat 2, Wakil Komandan Pusat 1 Supriyatno atau Upay 228 dan Wakil Komandan Pusat 2 Gustomo Aji T2140. Terima kasih ya Bapak. Ya, jadi masuk agenda pertama adalah penetapan quorum. Kami mohon panitia untuk bisa menyampaikan daftar hadir kepada kami agar kami bisa melihat apakah dalam quorum Munas ini memenuhi quorum apa tidak. Namun bila mana tidak memenuhi quorum, sesuai dengan anggaran dasar pasal 8 itu penetapan quorum ditunda sepanjang 60 menit. Saya coba sampaikan kepada teman-teman peserta, apakah ini kita menetap anggaran dasar atau kurang dari 60 menit? Satu kali 5 menit. Yang 1 kali 5 menit, silakan mengajukan, kita voting terbuka saja ya. Masalah ini terjadi juga 2 tahun lalu di Munas Semarang. Munas Semarang itu kita mulai jam 3:30 persis seperti ini. Terus perdebatan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, keberatan segala macam. Pada akhirnya dikembalikan lagi ke 1 jam. Dan pada saat itu kita nggak rubah juga di situ anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya anggaran rumah tangga. Dan ini kejadian lagi seperti itu. Saya pikir sih kita nggak perlu panjang lebar, kalaupun anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Saya ngambil anggaran dasarnya seperti yang Mayus ya. Itu tertulis 1 jam ya sudah. Kalau keputusan dari pimpinan mengacu anggaran dasar sudah tidak perlu dibantah oleh yang lain. Seperti itu. Daripada nanti ini kita berdebat panjang seperti pada saat di Semarang jam 4:45 kita baru deal, dimundurkan 1 jam, akhirnya jam 5:05 kita baru mulai. Malah nggak mulai kita nggak munas. Itu aja. Cuman saya mempunyai saran. Ini kita akan tunda 1 jam. 1 jam ini waktu yang cukup lama sepertinya. Oke, munas akan kita laksanakan nanti 1 jam setelah ini. Tapi ini yang waktu yang cukup menghadirkan banyak orang, banyak anggota. Kenapa dalam waktu 1 jam diskurs itu kita gunakan saja untuk diskusi? Saya rasa di sini ada perwakilan chapter. Nggak mungkin nggak ada aspirasi, nggak mungkin nggak ada usulan bagi perbaikan teologi yang lebih baik. Nggak apa-apa, munas kita skor 1 jam sesuai anggaran dasar. Tapi setelah itu kita mulai diskusi aja. Ayo kita diskusi di sini untuk gimana caranya aspirasi dari teman-teman kita membuat teologi yang lebih baik lagi. Jadi kita tetapkan aja, misalkan poin-poin yang akan kita diskusikan dalam 1 jam itu seperti apa. Itu bukan munas, oke kita terima itu bukan munas. Tapi ketika poin-poin yang kita diskusikan itu bisa nanti dimasukkan ke dalam munas nanti pada saat sidang. Paling enggak kita dapat sesuatu yang sangat berarti. Misalkan seperti ini. Misalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita mau berdebat sampai nanti subuh juga nggak akan selesai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Tapi kejadian dari Munas tahun 2021 kemarin, mohon maaf, Kumpus Rizal itu bawa draft loh. Saya ingat perkataan Kumpus Rizal. Ada janji dari Kumpus Rizal itu bahwa merevisi undang-undang dasar. Dan pada saat Munas Semarang itu dibawa loh. Saya ingat ya Kumpus Rizal yang dibawa itu revisi ADART draftnya. Dan pada saat itu, mohon maaf teman-teman, kita mau sampai kapan seperti ini? Itu ada draftnya dan kita waktu itu ada Munas. Munas itu isinya ada 5 termasuk menjaring aspirasi dari teman-teman. Di mana keputusan dari Munas itu bersifat mengikat kita. Kenapa dari kemarin kita nggak gini aja, misalkan contoh ada draftnya, kita tetapkan aja, kita setujui bersama Pak Kewa terpilih akan menyelesaikan draft itu dalam waktu 6 bulan. Setelah selesai dalam waktu 6 bulan, kita akan konsolidasi semua chapter mengenai draft itu, kemudian selang 3 bulan atau di dalam tahun yang sama, dalam tahun depan, kita bikin munas lagi. Kita selesaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu dari kami. Mungkin ada tambahan. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jujur itu dibuat, kalau tidak salah itu 8 September, sedangkan teruji itu didirikan pada 1 September. Berarti artinya membernya pun saya jamin nggak akan sampai 20, mungkin juga nggak akan sampai 20, dan itu mungkin
anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu bagus, tapi untuk waktu itu memang. Tapi memang ini kewajiban kita bersama untuk segera merevisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebagai contoh, saya contohkan paling fundamental. Kita sering menyebut Komandan Pusat, PM di anggaran dasar tidak ada. Tidak ada. Makanya saya pengen mendorong kita gunakan waktu skors ini 1 jam, kita diskusi bareng untuk teruji yang lebih baik, sehingga nanti pada saat munas 1 jam lagi ada suatu keputusan yang bisa disepakati bersama. Seperti itu. Untuk disahkan di munas. Yang tadi adalah persetujuan kita untuk masalah quorum. Sampai 12 sampai Semarang nggak ada. Nanti sabar. Even pada waktu usulan sampai tadi kita mengadakan yang namanya porsi sidang. Porsi sidang, terus kemudian kita cawe-cawe mengangkari lah. Nanti kita baru ngomongin masalah ADRT. Sekarang yang kita sepakati oleh pimpinan sidang itu masalah quorum. Saya usul 5 menit tetap. 5 menit tetap lalu. Setelah itu dinyatakan quorum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya informasikan skor. Saya dari tadi masih belum mendengar dialog teruji. Sepi sekali. Ini munas. Tepuk tangan dulu untuk munas ini. Baik, kalau kami biasa di TTP biasa teriak untuk dialog teruji pimpinan. Jadi kalau saya teriak teruji, semuanya berteriak. Berani join, berani kopdar. Siap? Siap. Teruji. Berani join, berani kopdar, berani join. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sorry kami di Parlemen biasa makan pempek apa selama, jadi suara aja yang terlihat baik. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi saya pernah mendengarkan tata tertib yang ada di Semarang. Di situ untuk memenuhi quorum di pasal 4 ayat 6. Di situ disebutkan bahwa musyawarah anggota dianggap sah untuk dilaksanakan apabila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota TUC. Bila tidak mencapai quorum, maka musyawarah anggota ditunda selama 1 jam. Ini yang terjadi. Kemudian dilanjutkan, dan bila dalam waktu 1 jam tersebut belum tercapai quorum, maka musyawarah anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah. Ini dari kami. Kita bayangkan, ini di Semarang terjadi pimpinan dan tidak ada revisi. Kalau kita ingin memenuhi quorum, setengah dari jumlah anggota yang sekarang jumlahnya 4.000, kita mengharapkan kehadiran 2.000 lebih untuk munas. Hal yang tidak mungkin. Dan setiap munas kita akan revisi terus, ini akan ditunda terus 1 jam, 5 menit, 10 menit. Usul dari TCP, setengah per 1 tetap kita jalankan, tapi bukan dari kehadiran PM atau anggota, tetapi dari chapter, ya, dari chapter. Kalau kita lihat chapter udah dipenuhi, jumlahnya 23 dari 32, artinya setengah udah mencukupi quorum. Chapter itu merepresentasikan berapa jumlah anggota dari setiap chapter. Itu dari kami. Jadi munas tahun depan kita sudah tidak perlu lagi 1 jam 5 menit. Begitu kita lihat daftar chapter 23, deal, kita munas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di dalam anggaran dasar memang kalaupun memang harus dirubah, itu memang melalui forum munas. Tetap kita berngacu pada forum anggaran dasar terlebih dahulu. 50% plus 1 dari jumlah premium member. Namun dalam hal ini sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan penundaan waktu quorum. Dari tanggapan tadi, dari 2 orang, dari 3 orang itu 2 orang setuju dengan 60 menit. Bagaimana kita skor 60 menit namun kita isi dengan acara pembukaan? Oke, setuju. Setuju? Oke. Ke acara ini, pertama-tama mungkin kita nanti akan saya bacakan sejenak dulu rundown yang akan kita laksanakan pada hari ini. Di pembukaan kita ada doa pembuka, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Teruci, dan selanjutnya dengan sambutan-sambutan. Suara Sumatera nih.
Terus lagi karena yang menjadi tuan rumah adalah Jawa Barat. Mana sih suara Jawa Barat? Jawa Barat sepi banget, letoy banget nih ya. Kalah nih sama Sumatera. Gimana sih nih? Ini ketuplaknya siapa sih? Saya pengen tahu nih, ganteng gak sih? Oh, Om Dwi ketuplaknya. Oh, Om Dwi. Siap Om, kapan camping Om? Oh gitu sama macam Lampung ya? Saya pengen denger dong yel-yelnya teruji biar kita semangat ya Om. Yuk kita mulai yel-yel dulu. Apa sih yel-yelnya? Punten. Berani kopdar, berani join, berani kopdar, berani touring. Kenapa? Kapan kita kopdar? Saya kayaknya mencium-cium ini mau mencari suara ya. Soalnya kan kalau yang lain saya nggak tahu nih gosipnya. Tapi kalau Obi katanya gitu sih mau jadi grupos gitu. Tapi katanya takut sama istri ya. Ada dari Oh iya. Siap. Satu, dua, tiga. Budi 321 Jakarta Rum. Oh ya, bilang namanya siapa? Ntar saya panggil dulu. 32 Padang. Satu, dua, tiga. Dan Om Ferry Antastri nih. 89. Jalan jauh dia. Apa? Ada yang interupsi itu. Kali kalau penuh mati. Silakan Sini dulu dong. kembali ke tempat. Ada cadangan, ada cadangan. Habis satu lagi. Biar pada tahu mana sih caketumnya gitu loh. Nah, Iya, 3 kamera saya. Foto ya? Mana nih yang Izin pimpinan sidang. Seperti yang sudah kita sampaikan, waktu disuruh Pak pimpinan di atas sebenarnya. Saya manut aja sama pimpinan. Teman-teman semua, teman teruji, hari ini kita akan mengadakan agenda Munas atau Musang. Ya alhamdulillah, ini terlihat kehadirannya lumayan banyak ya. Terima kasih juga dari teman-teman Sumatera, dari Surabaya, dari yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang mudah-mudahan acara Munas ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa sama-sama, dan kepada teman-teman yang beragama lain silahkan menurut agamanya masing-masing. Sebelumnya kita sama-sama memberikan surah Al-Fatihah untuk saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sudah dulu meninggalkan kita, dari teman-teman dari ketiga yang mudah-mudahan mereka semua diterangkan di alam kuburnya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Illa arwah sahabat kita, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di aula ini kami hendak menjalankan acara musyawarah anggota keluarga besar TWJ. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami.
Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam komunitas ini. Di usia kami yang ke-16 agar lebih guyup, lebih bermanfaat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan baik untuk agama, komunitas Teruci maupun di luar Teruci. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami bimbingan ilmu dan pengetahuan-Mu agar kami mampu tumbuh dan berkembang serta membawa banyak manfaat untuk kemajuan komunitas ini. Jagalah para pengurus dan anggota kami yang sedang berusaha untuk membangun dan menjadikan lebih baik ke depannya dalam menjalankan tugas komunitas di Teruci ini. Untuk senantiasa istiqomah beramal jalanan sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para penduduk kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenanlah doa dan permohonan kami. Hamdan yufini wa ya Rabbana wa lakal hamd wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awwalina wa akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih acara pada sore hari ini. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mas Teruci. Hadir.
pariwisata. Bikin lagu masih berani ngomongin teruci, berani dobrak teruci, berani touring teruci, solid guyup eksis teruci, berani join teruci, berani dobrak teruci, berani touring teruci, solid guyup eksis teruci, berani join teruci, berani dobrak teruci, berani touring teruci, solid guyup eksis teruci, berani join teruci, berani dobrak teruci, berani touring teruci, solid guyup eksis teruci, berani join teruci, berani dobrak teruci, berani touring teruci, solid guyup eksis teruci. Saya langsung kita impor ke Jawa Barat. Gimana bisa terinspirasi dengan lagu ini sih Om? Boleh tahu nggak sih? Kita kali aja mau jadi pada pencipta lagu sih Om. Gitu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagu ini terinspirasi karena semuanya itu apa yang saya lihat, yang saya alami, yang saya rasakan selama menjadi anggota Teruci. Jadi kita di Teruci ini kan sering seperti yang kita solid juga eksis, kehadiran komunitas kita ini tidak hanya untuk berkumpul, tapi juga untuk media promosi. Kita mempromosikan daerah wisata kita, daerah masing-masing kita. Misalnya kita touring ke satu daerah wisata, lalu kita promosikan ke media sosial. Ini salah satu inspirasi untuk lagu ini. Harga itu secara umum. Terima kasih Om atas ciptaan lagunya keren banget. Sukses selalu untuk Om Adi. Dari Cakenda. Musa Teruci 2023. Kita sambit Om Dwi T1648. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para aktivis, ada Om Fren, Om Fahmi, Om Ujang, yang telah hadir dalam acara Jadi video dan yang kami hormati Tunggu Sriwi beserta jajaran DPP Asia dan para tetangga Teruci serta PM beserta keluarga yang telah hadir dalam acara Munas. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan rezeki karena bisa hadir dalam bersilaturahmi dalam acara Munas ini. Dan kami dari panitia terima kasih kepada SC, OC yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membuat acara ini dan bersama para sponsor juga. Kami dari panitia memohon maaf apabila dalam acara ini dalam sambutan dan permohonan kurang berkenan di hati. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, member Teruci. Saya pada saat hari ini ucapkan terima kasih karena 2 tahun lalu saya di Semarang juga mengikuti Munas ini dan dilantik untuk menjadi Umpus periode 2021-2023. Dan pada saat ini hari ini juga kita akan melaporkan semua pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan oleh
selama 2 tahun ini kepada all member TMC yang ada di sini yang mewakili chapter. Ini menurut informasi bahwa tadi ini sudah 23 chapter yang hadir. Jadi luar biasa sekali, terutama dari Sumatera. Salut dan luar biasa bisa hadir di tempat ini dengan jumlah yang banyak. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf seluruh rekan-rekan DPKC, Haji dan Wakumpai serta jajaran jika ada hal-hal yang kami merasa ada kesalahan untuk member atau chapter yang belum kami kunjungi atau belum kami bisa ikut berpartisipasi dalam mensupport acara di chapter. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga untuk OC dan SC yang sudah menyelenggarakan acara Munas pada sore ini. Semoga Munas ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai dan acara akan dilanjut kepada tim pimpinan sidang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih MC. Tadi kita pembukaan pada saat kita melakukan forum itu tepat pukul jam 15.30. Sekarang waktu menunjukkan jam 16.13. Artinya kurang lebih 15 menit lagi genap 60 menit. Ini saya coba apakah ini bisa kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Gimana peserta? Lanjut ya. Om dalam tampilkan susunan acara Om. Jadi kita bacakan susunan acara dan bacakan tertib. Nanti setelah itu baru nanti kita masuk dalam sidang paripurna pertama ya. Silakan Bapak dibacakan. Oke. Berikut adalah susunan acara Musang TMC 2023 Sabtu 28 Oktober 2023. Dan pergi saya sendiri Andri 937, Om Gofan, lalu Om Batara David 851. Selanjutnya kita bacakan terkait dengan Nah ini laporan pertanggungjawaban Dewan Pembina Pusat BPKC Stereo Transport Indonesia TMC 2021-2023. Di BPKC kita sedikit flashback ke belakang. Jadi pada 2021 itu saya dan Om Haji, Om Upai itu dipilih oleh dari 3.556 PM pemilih pada saat itu yang terverifikasi untuk mengikuti pemilihan hanya sebanyak 1.413 PM dan yang mempunyai dan melakukan haknya untuk memilih adalah 1.138. Dan pada waktu itu saya di BPKC mendapat suara dari member TMC sebesar sebanyak 60% lebih. Oleh karena itu pada saat ini saya juga akan menyampaikan apa yang telah kami lakukan selama 2 tahun di hadapan seluruh member TMC. Di sini juga ada apa namanya musyawarah nasional di Semarang itu juga dihadiri pada waktu itu 22 chapter dengan total hampir 300 lebih PM. Jadi dalam pengurusan kami pada saat itu 2023 peak tambah katakan COVID 19. Silakan COVID di depan Om. DPP yang akan datang. Ini sudah kami isi sebentar Om. Juga kita ada beberapa aktifan atau tidak. Jadi teman-teman bisa menilai tentang
berjalan nggak di dalam kepengurusan kami. Jadi di sini ada program rencana pendek konsolidasi dengan waktu itu DPP Sultan dan DPP yang meninggal, DPP Nisa, itu yang kita lakukan. Jadi ini mungkin om semua yang ada di sini bisa lihat laporan keuangan DPP 2021 sampai 2023. Jadi kalau kita lihat di sini saldo akhir. Jadi kalau di sini adalah 2023. Pertama, laporan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, laporan pertanggungjawaban DPP asing diterima secara penuh oleh seluruh peserta musyawarah anggota. Ketiga, laporan pertanggungjawaban bagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini lebih lanjut digunakan sebagai tolak ukur serta pedoman untuk menyusun program kerja DPP bersatu periode 2023-2025. Yang saya hormati pimpinan sidang, Om Andri, Om Agus, Om Ina, juga kepada tim komite, Om Andri, Om Dek, Om Gopang, pada tim OC, Om Dwi, Om Burai, Om Ridwan yang sudah mengawal membuat jalan dalam rangka Munas 9 teruji dengan baik dan penuh tanggung jawab. Para mangkukus dan ketum yang hadir dan sudah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Para komandan chapter yang hadir dan berhalangan, saya ucapkan salam solid. Tim DPP asik periode 2021-2023 dengan anggota Om Riwi Utomo beserta jajarannya. Dan terpenting lagi, seluruh premium member yang dapat hadir saat ini dan yang mengikuti dari rumah masing-masing, ya, serta para hadirin yang lain, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara dari Munas 9 ini sudah sampai di penghujung acara.
Selanjutnya saya berterima kasih atas kerja keras rekan-rekan DPP ASIK dan tim KPT sehingga seluruh rangkaian acara demokrasi 2 tahunan di Teruji yang dimulai dari pendaftaran KPT, pendaftaran Pakewa, pemilu Teruji, penetapan Pakewa terpilih, pembentukan PJOT hingga saat ini kita laksanakan 9, di mana kita bisa tatap muka berinteraksi secara langsung. Saya juga berterima kasih kepada setiap individu PM yang memilih dan mempercayakan kepada Partai Warga Satu untuk menjadi pemegang mandat menjadi DPP Teruji selama periode 2023-2025. Untuk itu, izinkan sekali lagi saya mengenalkan pengurus DPP Bersatu 2023-2025. Saya Dwi Priantoro, ID 321 sebagai Kumpus, dan Kumpus 1 Komputer Adi Akademik ID 896, dan Kumpus 2 Om Deli Satria dari Jakarta ID 892. Adapun susunan pengurus di bawahnya akan kami sampaikan kemudian. Saya dan tim DPP Bersatu insya Allah akan melakukan fungsi masing-masing dengan memperhatikan dinamika yang ada akhir-akhir ini dan kedepannya sesuai dengan ADART Teruji yang berlaku. Juga atas masukan pada hari ini, Munas ini yang saya banggakan masukan dari TCP luar biasa. Buat tangan untuk TCP, itu masukan luar biasa. Inilah yang kita harapkan dari Munas. Tidak hanya laporan diterima atau tidak diterima, tetapi masukan yang harus kita bangun. Insya Allah mulai dari sekarang kita lakukan Munas ini interaksi dari seluruh PM kepada DPP. DPP untuk selanjutnya bukan hanya mendengar, ya, melakukan, tetapi juga menampung dan melakukan aspirasi dari chapter. Itu sangat penting sekali, ya, karena semakin besar organisasi Teruji ini, semakin banyak juga hal-hal yang harus kita lakukan dan kita selesaikan. Teman-teman bisa bayangkan sekarang ada 32 chapter. Yang anniversary-nya itu tidak bersamaan. Sementara agenda dari DPP yang wajib itu hanya 2, ya, yang anniversary dan musyawarah nasional. Tetapi kegiatan-kegiatan di chapter itu juga kita harus lakukan secara nasional walaupun itu dilakukan secara lokal. Kerja kami akan sampaikan secepat-cepatnya setelah kami melakukan konsolidasi kepada seluruh komandan chapter dan komandan subgrup yang diantaranya juga seperti yang sudah diamanatkan di dalam Munas ini, kami diberikan waktu 6 bulan untuk melakukan revisi daripada ADART Teruji. Mohon doanya dan mohon semua dari seluruh chapter, seluruh PM memberikan masukan dalam jeda waktu itu agar kami dapat menyelesaikan tugas itu. Selanjutnya
dari perkembangan yang hari ini terjadi, kami sebenarnya dari awal Pakewa kami bernama Pakewa Bersatu. Tapi detik-detik terakhir ini Om saya, Om Wisnu ini menjuluki DPP kami DPP Pertamina. Dimulai dari nol. Silakan supaya nanti ya, karena baru makan belum sempat ini tusuk gigi ya, cukup aja diwakilkan oleh saya. Nah itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang bisa hadir di sini, luar biasa, dan apresiasi sekali pada chapter-chapter yang terjauh yang sudah meluangkan waktunya, biaya dan sebagainya. Dan saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah serah terima bendera teruji dari DPP asing kepada DPP Bersatu. Disaksikan para komandan dari DPP periode 2021 sampai 2023 serahkan kepada DPP 2023-2025. Pak, Tante Ocha, silakan ke depan. Ayo foto-foto 1, 2, 3. Oh ya Om. Ngadep sini. 1, 2, 3. Om Rijal. Om Agus tolong bantuin fotoin dong. Sini. Om harusnya. Aman aja. Kepada seluruh pihak, para berdiri. Yang nggak pengurus jangan masuk. Yang pengurus jangan masuk. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Bikin TikTok nggak nih Om? 1, 2, 3. Yang belakang angkat tangan. 1, 2. Satu, dua. Pak Bungkus Dedi, jangan depan. Buat seluruh PN yang telah mengirimkan harga ini. Om Joko 3788 jam solar. Om Fajar 3591 TCB. Om Rizky 3268 TCB. Om Icuk 1363 Susi. Tante SQ 1652 Susi. Ayo Tante SQ ke Bang Icuk.
Untuk Pemerintahan dan Pengembangan Usaha Om DJ 1833 Padang. Tante JW 1496 Baraya. Tante JW. Selamat. Tante Nidia 3385 Angso Duo. Angso Duo, silakan. Untuk Legal dan Hukum Om Andri 937. Om Lau, silakan Om Lau. Om Hendra Kumar. Hukum abadi nih. Om Hendra Kumar 2326 tak laku. Inilah wajah-wajah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Teruci periode 2023-2025. DPP Bersatu akan akan menjadi nahoda kita di 2 tahun ke depan. Semoga kita menjadi Teruci yang solid, guyup dan eksis. Ya. Selamat bertugas, semoga amanah. Ya. Berani join, berani kopdar, berani touring, berani bersatu. Yes. Semoga ke depan Teruci semakin hebat, semakin berjaya dan semakin maju di Nusantara. Terima kasih DPP Bersatu. Kita akan lanjutkan lagi ke pemenang SWOT.